Polemik rumah tangga antara Inara Rusli dan Virgon kini kembali memasuki babak baru. Ia, Ibunda Virgon, Eva Manurung, yang belakangan kerap membongkar perilaku buruk Inara Rusli, kembali menuding Inara Rusli telah bermain judi saham hingga mencapai 200 juta rupiah. Bahkan secara belak-belakan Ibunda Virgon itu menyebut bahwa Inara Rusli telah menghancurkan hidup Virgon. Kendati tak terima atas sikap sang mertua, Inara Rusli akhirnya kembali buka suara. Ya, ibu 3 anak itu merasa jika konflik rumah tangganya dengan Virgon saat ini semakin rumit. Sebab bukan menjadi penengah dan memediasi permasalahan yang tengah dihadapi anaknya, Ibunda Virgon justru bak semakin memperkeruh permasalahan yang ada. Lantas, seperti apa perang panas antara Inara Rusli dan Virgon di sosial media? Dan seperti apa respon Inara Rusli hingga Ustadz Dery Sulaiman melihat hal tersebut? Dan aku sudah tanya beliau juga, Ina kenapa balas itu komennya Mama Virgon? Terus dia bilang, ya kalau nggak aku balas nanti orang salah paham, nanti aku jelasin. Gitu, suruh tabayun dan sebagainya. Kalau dengar ya Mama Virgon dengar juga nggak perlu lah. Itu menepuk air di dulang yang basah muka kita juga kan. Kan bagaimanapun Inara kan anaknya juga. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam. Ibunya Virgon sama dengan ibu dia sendiri. Saya udah katakan janganlah ikut mengomentarin. Walaupun ibunya marah, udah diem aja, jangan dijawab. Nah, terus ya kita berharap ya ibunya Virgon juga janganlah ikut campur memperkeruh kasus ini. Kalau kita sebagai orang tua ya untuk lebih dewasanya, lebih legowonya, panggillah keduanya secara baik-baik, didamaikan, bukan dengan cara memanas-manasin. Itu aja sih. Badi berharap orang tuanya Virgon untuk mendinginkan kasus ini, jangan ikut memperkeruh masalah ini. Kasihan ada anak-anaknya. Inara juga dalam hal ini benar-benar yang terpuruk. Dia seperti, kalau saya perhatikan ini anak, karena dia harus ngurus anak 3. Kedua, dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tiba-tiba dengan adanya seperti ini, seperti orang yang kalau saya lihat kayak galau, berdiri aja ibaratkan dia kayak goyang gitu. Nah ini yang saya perhatikan seperti itu. Saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami.
jalan buntu. Ya, saran saya mudah-mudahan bisa didengar, untuk tidak berkomentar apapun lagi di sosial media, keep silent, kita tenang dulu, mungkin 1 bulan 40 hari ke depan. Nah, nanti setelah dingin, setelah tenang baru bicara. Karena sekarang apapun yang dibicarakan jadi masalah kan, jadi pembicaraan kan. Nah, jadi saya berharap masalah Inara dan Virgon ini sudah saja lah ya, ini urusan rumah tangga mereka, dan biar mereka selesaikan sendiri ya. Aku dan Astrid Inara untuk tidak posting apa-apa lagi di sosmed, ya mudah-mudahan dia dengar ya. Aku juga kalau Virgon memang nggak bisa komunikasi sejak dari Mekah itu, ya mudah-mudahan beliau nggak marah sama saya. Saya cuma pengen mereka baik-baik saja, rumah tangganya terjaga dan tidak terjadi perceraian. Itu keinginan saya, harapan saya, kan itu permintaan Inara supaya saya menjadi mediator, jadi juru damai buat mereka, gitu aja. Terlepas dari itu semua, usai digugat cerai Virgon dan dilaporkan oleh Tentri Ajeng Anissa, Inara Rusli dikabarkan sampai mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Inara Rusli, Aulia Taswin. Aulia Taswin mengungkap jika kliennya mengalami gangguan mental lantaran niatnya untuk membongkar perselingkuhan Virgon justru malah mendapat serangan balik dari beberapa pihak. Kendati demikian, seorang psikolog pun mengungkapkan bagaimana kondisi mental Inara Rusli usai diselingkuhi berkali-kali dan diserang bertubi-tubi. Lantas, seperti apa kondisi psikologis Inara saat ini? Benarkah Inara Rusli sampai mengalami depresi? Sejauh ini, bila seseorang yang mendapati adanya perselingkuhan dari pasangan dan tidak mendapat dukungan emosional dari orang-orang terdekat, apalagi malah disalahkan, apalagi kalau orang yang diselingkuhi kan pasti merasa dirinya korban ya, sudah jadi korban masih disalahkan, pasti akan berat dan mempengaruhi psikologis dia. Hal itu bisa membuat dia mungkin kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa berharga, yang mungkin bisa berkembang juga jadi kondisi-kondisi seperti depresi dan sebagainya. Inara sendiri juga kelihatan dampaknya setelah melewati kasus-kasus, Iya. apalagi sampai dilaporkan juga. Oh, depresi. Sampai ke orang tua. Jelas depresi lah ya. Sampai segala macam, untuk anak aja dia kayak bingung gitu menanganin anaknya. Ya galau. Kasihan juga sih ngelihat dia. Karena dia kan mungkin analoginya adalah sudah jatuh tertimpa tangga ya. Udah ada masalah perselingkuhan, seperti tadi yang saya bilang, mau nyata ataupun baik itu nyata ataupun masih kecurigaan, tetap saja berat dijalani oleh seorang istri. Ditambah lagi seakan-akan dia diserang dari banyak pihak, yang mana pada saat ini sebenarnya dia sangat butuh dukungan emosional. Mungkin boro-boro mikirin masa depan, mikirin diri sendiri aja udah susah, untuk keluar dari kamar, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk merawat diri, untuk masak. Mungkin di pikiran dia ya buat apa lagi, karena rumah tanggaku akan hancur sebentar lagi. Konflik rumah tangga sebaiknya diselesaikan oleh suami dan istri itu sendiri. Kalaupun ada bantuan dari pihak luar, sebaiknya bersikaplah netral walaupun mereka punya hubungan keluarga. Karena siapapun, misalnya dari mertua atau ibu atau kakak atau adik, pasti hanya akan memperkeruh masalah kalau memang turut mencampuri masalah tersebut. Pasti namanya orang yang sudah jadi korban, ketika disalahin pasti kan bebannya tambah banyak ya. Dia merasa bagaimana nih pandangan orang-orang lain yang membaca status dari ibu mertua, status dari Virgon dan sebagainya. Seakan-akan kenapa sih aku ada di masalah seperti ini, udah aku yang dirugikan, tapi malah aku juga yang disalahkan, seperti itu. Dukungan secara emosional itu yang sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengalami kasus-kasus perselingkuhan. Apalagi kalau misalnya mereka sampai memutuskan untuk bercerai, kita perlu memberikan pandangan-pandangan seperti bila mereka memang sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan, apa yang bisa dilakukan supaya mereka bisa berkembang dan mulai menjadi tulang punggung untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa meyakinkan diri mereka bahwa mereka bisa bertahan, bahwa mereka berharga, dan bahwa mereka masih bisa menjalankan kehidupannya walaupun tidak seperti dulu, tapi masih selayaknya bisa bahagia lagi gitu.